Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Rabu 10 Maret 2021 melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Pelaksanaan vaksin COVID-19 tahap 2 ini menyasar kepada para pelaku pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan dilaksanakan sesuai dengan skema yang sudah ditentukan dalam Juknis Nasional. Pun dalam hal ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Daerah Heri Lano didampingi Asisten Administrasi Umum Denny Kondoy bersama Kepala Dinas Kesehatan Sitaro Samuel Raul mengajak kepada seluruh ASN dan THL di Sitaro agar dapat divaksin guna mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Juga menghimbau agar tidak percaya pada pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar atau hoaks mengenai vaksinisasi ini. Heri Lano pun mengatakan bahwa yang divaksin di tahap kedua hari pertama ini yaitu Sekretariat, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga ada anggota Polres. Hari ini Sekretariat, baru Satpol PP, Kesbang dengan Dinas Kependudukan itu sekitaran 200 lebih. Baru ini ada anggota Polres juga ada bertambah ini karena mereka semua cepat dan kegiatan apa ini jadi orang sama-sama. Selain itu, guru-guru yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pun akan divaksin pada minggu depan nanti. Jadi nanti minggu depan ini juga semua guru-guru akan divaksin karena mereka akan langsung berhadapan dengan siswa, jadi mereka wajib divaksin. Jadi untuk siswa SD, SMP tidak wajib divaksin karena yang divaksin itu adalah usia minimal 18 tahun. Untuk Kapitalau bagaimana, Pak? Kapitalau wajib divaksin. Nah, kapan, Pak? Nanti akan ada jadwalnya. Jadi nanti akan dilalui Dinas PMD. Dinas Perhubungan pun wajib menghimbau kepada kendaraan-kendaraan baik itu beroda 2 maupun beroda 4 bahwa tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di setiap saat. Jadi saya sampaikan ke Kadis Perhubungan, dari Perhubungan wajib itu menyampaikan. Untuk sekarang karena orang mengatur jarak di kendaraan agak susah tuh. Yang penting masker itu yang perlu. Baru cuci tangan, sanitizer itu wajib. Itu juga para sopir yang ada jelek wajib itu orang. Menurut Asisten 1 Sitaro ini pun mengharapkan bahwa dalam memberikan informasi pun diharapkan dapat satu arah agar penyampaian informasi dapat disampaikan juga diterima dengan benar agar tidak terjadi kebingungan juga miskomunikasi. Timur, Jawa Barat sudah baru hari Senin kita dengan pengawas SD SMP orang turun itu orang tahu. Kita menyatukan satu pemahaman dengan orang. Jangan pengawas ini karena orangnya dah sampaikan sama-sama. Penyampaian di sekolah lain. Kita bilang satu orang penyampaian. Jangan ngoni ngoni bahasa sendiri. Pada akhirnya nanti sekolah bingung mana yang mengikuti. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro Samuel Raul saat diwawancara dalam rekaman suara mengatakan bahwa jadwal pelaksanaan vaksinasi tahap kedua untuk hari pertama ini dibagi dalam 3 lokasi, yaitu di halaman parkir kantor Bupati, depan aula kantor Bupati, dan di halaman kantor Kesbangpol. Samuel Raul juga menambahkan bahwa vaksinasi OPD yang ada di Sitaro pada hari pertama ini yaitu menyangkut pelayan publik yaitu ASN, THL, Polri, tokoh agama, guru, BUMN, BUMD yang telah menyampaikan data sedari awal.
vaksinasi dilaksanakan untuk OPD pelayan publik yang sudah menyampaikan data dari awal. Nah, jadi kan di situ untuk tahap 2 ini kan khusus untuk pelayanan publik, termasuk di dalamnya ASN, TNI, Polri, perbankan, tokoh agama, guru, BUMN, BUMD, begitu. Jadi mulai besok kebetulan sampai tanggal batas data itu diminta ada sekitar 1090 orang yang didaftar. Jadi provinsi mengirim 1200 dosis untuk itu tadi sasaran 1090. Nah, jadi Sekitar 1090 orang yang didaftar untuk menerima vaksinasi di Kabupaten Sitaro ini. Pelaksanaan vaksinator pun dari rumah sakit dan puskesmas setempat. Jadi mulai besok ini ada surat pemberitahuan oleh Setda ke OPD akan disuntik besok. Kemarin tahu no? Besok itu Kesbang, Satpol yang ada di lingkungan sini di Setda. Sudah terjadwal itu makanya sekarang Sudah OPD dibuatkan jadwal. Pelaksananya vaksinator yang sudah dilatih dari rumah sakit dan puskesmas. Teknisnya tetap sama, pakai sistem berapa meja itu, cuma akan dibagi itu beberapa sesi, baru beberapa meja 2 jadi lebih banyak, tidak cuma satu screening itu jadi supaya cepat. Iya. Lokasi untuk besok itu ada di parkiran Pemda. Mengenai pembukaan sekolah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro ini mengatakan bahwa sebelum sekolah dibuka, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan segenap stakeholder yang terkait harus memeriksa kesiapan dan kelayakannya. Dan sebelum itu harus memenuhi beberapa indikator sehingga kegiatan belajar mengajar pun dapat bisa normal kembali di tengah pandemi COVID-19. Ya, jadi untuk memulai proses pendidikan tatap muka kan semua sekolah itu harus memenuhi syarat menjalankan protokol kesehatan baik dari sarana ataupun perilaku siswa. Karena itu kan sebelum membuka sekolah kan ada beberapa indikator yang harus dorang penuhi itu, misalnya itu peralatan kebersihan, tuh cuci tangan dan lain semua. Nah untuk itu puskesmas sebelum sekolah mau dibuka itu puskesmas akan memeriksa dulu sudah siap menerapkan protokol atau belum. Dorang kasih keluar rekomendasi ke sekolah itu. Apakah dia sudah layak untuk mulai atau itu nanti dikirimkan ke Dinas Dikbud. Respon dari setiap penerima vaksinasi pun sangat baik. Walaupun sempat takut dan khawatir, tetapi setelah proses vaksinasi selesai, mereka semua pun merasa aman dan lega. Bisa jelaskan mungkin perasaannya bagaimana tadi setelah divaksin? Memang pertama sebelum masih ada rasa takut, tapi lewat dari meja screening dikasih maksudnya serahkan semua ke yang di atas. Gimana? Aman Pak, sampai saat ini aman. Gimana perasaan tadi setelah divaksin? Ya kalau tadi sih sebelumnya takut sih gugup, cuma Aman. Vaksin aman. Bagaimana rasanya Pak setelah divaksin? Seperti gigit semut. Aman. Siap. Jadi tidak perlu takut untuk divaksin. Siap. Pelaksanaan vaksinasi ini pun tidak mengabaikan protokol kesehatan,
Semua orang yang ada saat itu pun wajib memakai masker, tetap menjaga jarak, dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer di setiap saat. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro diharapkan tetap mendukung program vaksinasi COVID-19 karena vaksin buatan Sinovac ini aman dan telah melalui serangkaian proses seperti uji klinis, penetapan izin edar maupun legitimasi halal yang diterbitkan lembaga berkompeten. Pemberian vaksin corona ini pun bukan hanya melindungi yang sudah divaksin saja, tapi juga diharapkan membentuk kekebalan komunal yang bermanfaat untuk memutus rantai penyebaran virus corona di wilayah di mana sudah ada yang mendapat vaksin. Jadi sebagaimana tadi kami mengimbau, karena vaksin ini wajib semua masyarakat Republik Indonesia ini, sama lagi para ASN wajib mengikuti vaksin karena vaksin ini tidak membahayakan. Jadi tidak membahayakan. Contohnya pimpinan daerah juga sudah divaksin, termasuk kami semua sudah divaksin. Jadi tidak perlu takut dengan vaksin karena vaksin ini aman. Informasi dari Dinas Kesehatan, proses pendataan agak kesulitan karena ada OPD yang kurang proaktif lah menunjukkan data penerima vaksin. Jadi sudah ditegaskan kembali lagi dan turunkan surat untuk semua OPD memperhatikan karena memang yang kendala sekarang soal HP mereka masih belum menyampaikan. Jadi cuma menyampaikan jumlah pegawai yang ada di OPD itu, tapi data yang lain tidak disampaikan, sehingga itu menyulitkan. Karena nomor HP itu sangat penting. Setelah dari vaksin akan keluar SMS dari 119 kalau tidak salah